Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha ajaib, maha mengetahui, maha kasih, maha peduli. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada, karena anugerah-Mu Tuhan, dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 21 ayat 1-2. Tertulis demikian. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Kalau Tuhan telah menolong kita di masa yang lalu, ketika kita mengalami kesukaran, maka Tuhan juga pasti akan menolong kita di masa sekarang dan juga masa-masa yang akan datang ketika kita mengalami kesesakan. Dalam segala kesukaran yang kita alami, kuncinya adalah tetap mengandalkan Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca menceritakan tentang kondisi Daud yang sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Daud, dan karena itu Daud lari. Dia tiba di Nob dan berjumpa dengan seorang imam bernama Ahimelek. Ahimelek bertanya mengapa Daud seorang diri dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia. Daud berdusta kepada Ahimelek. Dia berkata bahwa Raja Saul menugaskan sesuatu kepadanya, sebuah tugas rahasia yang tidak boleh seorang pun tahu. Daud berbohong soal ini. Dalam ketakutannya, Daud melakukan sebuah dusta. Dia mengucapkan kalimat dan informasi yang tidak berdasarkan fakta kepada Imam Ahimelek. Sangat kontras apa yang terjadi pada Daud di pasal 17 dengan Daud di pasal 21 dari kitab 1 Samuel ini. Di pasal yang ke-17 tertulis tentang Daud yang sangat berani dan mengandalkan Tuhan ketika menghadapi Goliat. Tapi di pasal 21 ini, Daud ketakutan ketika Raja Saul mengejar-ngejarnya untuk membunuhnya. Tantangan yang dia hadapi pada hakikatnya sama. Dua kondisi ini mengancam nyawanya. Tapi ada yang berbeda pada sikap Daud. Kalau dulu dia mengandalkan Tuhan dan tidak mengalami ketakutan, tapi di saat Raja Saul mengejar-ngejarnya, dia menjadi ketakutan dan seperti lupa untuk mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia menipu, dia berbohong. Dan akibat dari kebohongannya, Imam Ahimelek bersama seluruh keluarganya justru mengalami kemalangan, dibunuh oleh Raja Saul dan juga seluruh penduduk Nob. Kaum imam itu dan keluarganya dimusnahkan oleh karena kemarahan Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, tetap andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan dan situasi mungkin berbeda, dan waktunya berbeda, tapi kuasa Tuhan tetap sama, dan kita dapat mengandalkan Tuhan untuk menolong kita. Jangan kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri dengan akal, pikiran, dan kekuatan kita. Andalkan Tuhan. Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita tanpa kita harus berbuat dosa. Tidak perlu kita berbohong untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tidak perlu kita berusaha yang aneh-aneh untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan masih tetap dapat kita andalkan
kapanpun juga. Mari jangan takut dengan segala keadaan yang kita alami, tantangan, kesukaran, persoalan, sebab Tuhan sanggup untuk menolong kita dengan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari apa yang terjadi pada Daud, yang berusaha untuk lolos dari kejaran Saul dengan cara dan pemikirannya sendiri. Dia mengalami ketakutan dan kelihatannya lupa untuk mengandalkan Tuhan, sehingga dia berbohong dan mengakibatkan hal yang buruk terjadi pada orang yang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami bersikap yang benar dalam segala kesukaran, tantangan dan masalah persoalan yang kami alami, agar kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan pertolongan, keajaiban-Mu bagi kami, tanpa kami harus berbuat hal yang aneh-aneh, hal yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kehendak dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Tolong juga ya Tuhan semua saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana di Sumatera Utara dan di berbagai daerah lainnya, agar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan dan perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.